Selamat siang Pak Eko dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Fidan Marvin Effendi akan mempresentasikan hasil analisa fundamental dan teknikal terhadap PT Summarecon Agung Tbk. SMRA didirikan pada tahun 1975 dan sekarang memiliki 8 kawasan kota di mana ia mengembangkan sebuah ekosistem di mana masyarakat dapat tumbuh, tinggal dan juga berkarir di dalamnya. Per tahun 2024, pendapatan Summarecon didominasi oleh pengembangan properti diikuti 20% dari penyewaan asetnya. Jika kita melihat pada pengembangan properti, ia didominasi oleh area Serpong, Bogor, dan Bekasi. Sedangkan pada penyewaan aset didominasi oleh mall, terutama Kelapa Gading dan juga Summarecon Mall Serpong. Nah, jika kita melihat pada rasio profitabilitas, Summarecon dapat dikatakan cukup profit dengan rata-rata EBITDA dan profit margin itu di atas 20%. Untuk EBITDA kita mengingat bahwa besarnya aset yang dia miliki akan menghasilkan depresiasi yang besar dan merupakan item non-cash. Sedangkan tapi sayangnya di debt to equity dia cenderung lebih tinggi karena dia memprefer direct ownership dibandingkan joint venture seperti Ciputra. Serta liquidity yang sangat baik di mana current rasio selalu berada di atas 1. Saya juga telah melakukan perhitungan valuasi dan menemukan harga saham di 720 per lembar saham dengan dua pendekatan yaitu asset approach dan juga income approach, di mana aset saya menilai land bank yang ia miliki dengan harga saat ini serta income approach di mana menilai pendapatan yang ia akan terima terutama dari segmen penyewaan asetnya dalam 5 tahun mendatang. Nah, jika kita melihat pada analisis teknikal terutama dalam time frame harian di target 1 minggu, saya melihat bahwa Summarecon akan sedikit mengalami pengujian support di area 1 dan 2 mengingat dia telah melakukan breakout dari dynamic supportnya. Nah, pada target 1 bulan saya melihat bahwa dia akan mengalami pullback mengingat dia telah berada di area jenuh jual dan menuju ke resistance terdekatnya dia. Nah, untuk target 1 tahun dengan time frame 1 minggu, kita melihat bahwa terjadinya bullish divergence yang mengindikasikan akan terjadinya kenaikan harga dalam waktu dekat. Nah, saya memproyeksikan dia akan menuju ke resistance terdekatnya dia di area 480-an mengingat ini merupakan salah satu resisten kuat milik Summarecon sendiri. Dan selanjutnya dia akan mengalami sedikit koreksi di area Fibonacci supportnya yaitu 0,618 sebelum melanjutkan rally menuju targetnya yaitu di Fibonacci 1,618 mengingat ekspektasi pasar akan kenaikan pendapatan Summarecon melalui capex yang ia telah lakukan di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Halo Pak Eko dan kawan-kawan semua, nama saya Rivian Zilo dari kelompok 1. Saya ingin menganalisis tentang Pakuan Jati. Jadi Pakuan ini merupakan sebuah perusahaan pengembang properti yang didirikan pada tahun 1982 dan sahamnya tercatat di BI pada tahun 1989. Jenis-jenis bisnis ada banyak seperti real estate, perkantoran, mall, hotel dan juga apartemen. Untuk model bisnis dapat dilihat di sini bahwa Pakuan lebih banyak mendapatkan revenue-nya dari bisnis yang berulang atau recurring income, yaitu dari penyewaan perkantoran, mall dan juga hotel. Untuk non-recurring-nya itu sedikit, yang termasuk non-recurring adalah real estate. Kemudian di analisis pendapatan dapat dilihat di income statement bahwa revenue-nya dari tahun ke tahun semakin menaik stabil, diikuti dengan net income dan net profit margin-nya. Untuk profitability ratio-nya, ROA dan ROE juga trennya menaik. Kemudian di struktur permodalan, di capital structure-nya dapat dilihat bahwa Pakuan ini lebih banyak menggunakan ekuitas daripada liabilitas. Dilihat juga dalam debt to equity ratio-nya bahwa penggunaan utangnya semakin sedikit dari Pakuan. Kemudian prospek bisnis dari Pakuan yaitu adalah ekspansi bisnis di Superblok di Semarang dan apartemen Eluna, sehingga prediksi EBITDA pada tahun 2029 yaitu sebesar 6 triliun. Dan juga ada stimulus pemerintah yaitu suku bunga yang semakin menurun. Ini akan mendongkrak salah satu bisnis Pakuan yaitu real estate. Kemudian untuk teknikalnya untuk 1 minggu saya menggunakan RSI dan juga EMA 920 dan di sini saya memperkirakan bahwa akan terus menurun karena terdapat perpotongan dead cross hingga menurunnya ke support. Dan untuk seminggu ke depan harganya akan di Rp336 per lembar. Untuk 1 bulannya saya juga menggunakan EMA. Di sini ada dead cross juga sama seperti tadi dan saya akan memperkirakan bahwa saham ini akan terus turun dan juga MACD di MACD juga ada dead cross-nya akan terus turun ke ke support yaitu di 324. Kemudian untuk 6 bulannya di sini saya menggunakan Bollinger Bands dan juga RSI. Di sini ada penyempitan. Kemudian candle terakhir ini sudah menembus lower band sehingga
saya memperkirakan bahwa harganya akan turun dulu hingga ke support, kemudian akan memantul kembali ke resisten terdekat, yaitu di harga 416. Untuk 1 tahun saya menggunakan EMA 50-100 dan EMA CD, dan saya memperkirakan bahwa 1 tahun ke depan saham PEWON akan berbolak balik di antara support dan resisten terdekatnya, sehingga di 1 tahun ke depan harganya akan di resisten, yaitu di 416. Selamat pagi Bapak Eko dan teman-teman, perkenalkan nama saya Bedi Kusdiamaren dengan NIM 96061. Kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai perusahaan Ciputra Group. Profil perusahaannya, PT Ciputra Development Tbk didirikan oleh Dr. HCI Insinyur Ciputra pada tahun 1981 dengan nama awal PT Citra Habitat Indonesia. Kemudian pada tahun 1990 berganti nama menjadi Ciputra Development. Untuk struktur bisnisnya, Ciputra Development berfokus pada pengembangan properti residensial, komersial, dan kota baru. Setelah itu, Ciputra Property Management mengelola properti yang sudah beroperasi seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum dipimpin oleh Direktur Pengelola atau General Manager. Dan yang terakhir, Ciputra Service and Others menangani diversifikasi bisnis pendukung di luar properti termasuk media, broker, properti, layanan kesehatan, dan e-commerce, dipimpin oleh Direktur atau Manager Senior. Baik, kita lanjut ke analisis fundamental. Earning per share. Earning per share tahunan sangat tinggi di angka plus 114,71 yang memberikan sinyal laba yang kuat kepada investor meskipun arus kas kuartal mengalami tekanan. Cash flow. Di sini net operating cash flow mengalami volatilitas dengan posisi negatif pada Maret dan September 2025. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam menghasilkan kas dan aktivitas operasional pada 2 kuartal tersebut. Balance sheet. Aset Ciputra Development stabil di angka 45-50 triliun dalam 5 kuartal terakhir. Posisi kas dan investasi jangka pendek berada di angka 9,8 triliun. Hal ini menandakan likuiditas yang cukup tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir ada income statement. Di sini pendapatan atau penjualan perusahaan pada September 2025 sebesar 2,53 triliun. Total beban selama periode tersebut tercatat 1,92 triliun. Hal ini merefleksikan efisiensi operasi dan dapat dianalisis lebih jauh mengenai margin usahanya. Baik, kita lanjut ke analisis teknikal. Asumsi 1 minggunya, harganya berada di harga yang netral, tidak naik, tidak turun, di mana harga supportnya berada di kisaran 845 sampai 860 dan harga resistance berada di harga 885. Setelah itu, asumsi 1 bulannya itu harganya mengalami kenaikan ataupun bullish, di mana mencapai resistance atau puncaknya di harga 1065. Selanjutnya untuk asumsi 6 bulannya, harga di sini mengalami naik turun atau sideways, di mana harga supportnya berada di harga 795 dan resistance berada di harga 1345. Dan yang terakhir untuk asumsi 1 tahunnya, harganya mengalami sideways sebanyak 2 kali, di mana harga supportnya itu berada di kisaran 780 dan harga resistance berada di kisaran 1345. Terima kasih Bapak Eko dan teman-teman. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Calvin Kwang, aku dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang saham PANI. Yaitu untuk secara singkatnya profil perusahaannya, itu PT Pantai Indah Kapuk II itu didirikan pada tanggal 1 Maret 2001 oleh keluarga Niklaus Susilo dengan nama awal PT Pratama Abadi Nusa Industri dan resmi melantai di B pada tanggal 18 September 2018. Pertama kali harga IPO ini sebesar 108 per saham. Perusahaan ini awalnya itu industrinya adalah kemasan kaleng, kemudian setelah diakuisisi oleh Agung Sedayo Group pimpinan Sugianto Kusuma yaitu Aguan dan Salim Group di bawah kendali Antoni Salim itu bertransformasi menjadi pengembang properti raksasa di kawasan Big 2. Kemudian untuk fundamental dari saham ini yang pertama adalah laporan laba rugi. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan salesnya itu mencapai 2,83 triliun dengan pertumbuhan sebesar 31,21%. Namun yang paling mencolok adalah lonjakan net income-nya yang tumbuh fantastis sebesar 131,61% di tahun 2024. Tren 5 tahun menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengubah skalanya secara signifikan dari hampir tidak ada keuntungan di tahun 2020 menjadi entitas yang sangat menguntungkan di tahun 2024. Kemudian untuk neracanya
itu berkembang sangat pesat dengan total aset yang meningkat secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024. Kemudian untuk laporan arus kasnya atau cash flow itu berbeda. Arus kas operasi menunjukkan angka yang negatif, yaitu minus 4,70 triliun untuk free cash flow. Hal ini wajar karena perusahaan properti sedang melakukan ekspansi besar-besaran dan pembangunan proyek baru. Namun kondisi ini juga perlu diperhatikan karena perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang tunai untuk investasi non operasional dibandingkan yang diterima. Kemudian rasio probabilitasnya itu plus 55,70. Oke, kemudian untuk analisis teknikal untuk 1 minggu, sebenarnya harga ini sudah berada di support dan itu agak rawan karena jika supportnya dijebol, itu bisa lebih ke arah support yang di bawahnya, dan ini juga di bawah SMA 50. Kemudian untuk harga 1 bulan, harganya masih di support yang tadi di 1 minggu, cuman ini lebih ngebreak di ke trend lainnya, sehingga subtrendnya itu udah berubah dari bullish ke bearish. Kemudian untuk harga 6 bulannya diasumsikan bahwa harga ini jatuh ke bawah supportnya di harga 10.000 dan itu bisa sideways di sekitar resistannya dari 10.000 hingga 12.000. Kemudian untuk diproyeksi 1 tahun itu hampir sama dengan 6 bulan, yaitu dia bisa revisit di harga 10.000, kemudian ngelakuin bouncing di golden ratio Fibonacci, dan juga itu bertepatan dengan SMA 90 sehingga itu sangat mungkin terjadi dan bisa mungkin untuk bouncing di area tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zawa Marliana dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Analisis, dan di sini saya akan mempresentasikan PT Alam Suta Realty Tbk. Dapat kita lihat kalau bisa kita ketahui juga kalau PT ini perusahaan ini menjadi salah satu developer besar yang dikenal menciptakan kawasan hunian dan juga komersial yang nyaman dengan fasilitas yang lengkapnya juga. Untuk analisis fundamental perusahaan sendiri, pada beberapa kuartal ini income statement-nya menunjukkan kalau misalnya kinerja keuntungan mereka sedang tertekan, terutama karena biaya keuangan yang tinggi. Pendapatan mereka juga turun karena penjualan properti yang melambat, dan juga balance sheet mereka juga menunjukkan bahwa aset perusahaan mereka kuat, tetapi pengelolaan utang mereka harus hati-hati karena total utang mereka ini ada 6,01 triliun. Bisa dibuktikan kalau misalnya ketergantungan mereka pada utang itu masih cukup tinggi. Terus itu untuk cash flow-nya sendiri, arus kas operasional masih positif ya, dan juga karena kegiatan usaha mereka masih menghasilkan kas, dan walaupun free cash flow-nya negatif karena perusahaan masih harus melakukan investasi juga pembangunan proyek. Jadi secara singkatnya untuk cash flow mereka ini operasinya masih menghasilkan kas meski sebagian dipakai untuk investasi proyek. Selanjutnya kita langsung masuk ke analisis teknikal. Untuk 1 minggu ke depan dapat dilihat kalau saya menggunakan EMA 9 juga EMA 21 yang mereka ini menunjukkan mendatar dan juga berdekatan, yang menandakan bahwa tren ini belum terbentuk dan pasar masih masa konsolidasi. Situ RSI juga berada di sekitar 50 sehingga menentukan kalau momentum mereka masih netral. Jadi secara keseluruhan kondisi mereka ini masih sideways netral. Jadi strategi terbaik saat ini adalah hanya menunggu yang lebih pasti gitu untuk apakah dia bakal ke bawah atau ke atas. Tapi diperkirakan bahwa mereka ke depannya akan sideways netral. Selanjutnya ini ada untuk 1 bulan ke depan. Di sini saya menggunakan EMA 20 juga 550. Dapat dilihat kalau misalnya mereka juga masih berada di fase konsolidasi dan juga EMA 20-nya berada di bawah EMA 50 dan keduanya ini datar. Habis itu RSI dan juga EMA CD mereka juga mendatar sehingga mereka tuh momentumnya cenderung netral dan melemah. Jadi untuk ke depannya selama harganya masih bertahan di atas 155 sampai 162, ASRI ini berpotensi bergerak sideways dengan peluang rebound ke atas ke 170 sampai 175 gitu. Lalu untuk untuk proyeksi 6 bulannya sendiri, ASRI ini masih berada dalam fase konsolidasi juga ya, harganya masih berada di sekitar 162 dan bergerak sideways, dan juga mereka ini di atas EMA 50 dan juga EMA 100 yang datar. Situ RSI sama EMA CD juga mereka bilang kalau misalnya momentum mereka masih lemah. Jadi dalam 6 bulan ke depan dapat diperkirakan kondisi mereka ini masih netral dan lebih baik wait and see, dan sinyal bullish ini baru valid setelah breakout di atas 185 sampai 200. Selanjutnya kita masuk ke analisis horizon 1 tahun di mana ASRI ini masih berada dalam fase konsolidasi. Situ harga mereka juga bergerak di sekitar EMA 50 juga EMA 500. Sementara EMA 200-nya masih sedikit di atas harga, jadi sehingga tren jangka panjang ini belum sepenuhnya bullish. Jadi RSI netral dan juga MACD menunjukkan momentum naik yang mulai melemah. Jadi kesimpulannya outlook mereka ini masih netral ya. Jadi belum kelihatan juga apakah dia bisa potensinya maksimal bertahap gitu ya. Kalau bisa naik itu bertahap ke 200 sampai 230, tapi kalau bisa turun bisa bearish meningkat dengan potensi dari 110 ke 120. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Pak Eko dan kawan-kawan semua, saya Julia Sarafelita ingin menganalisis tentang PT Bumi Serpong Damai.
Ya, untuk profil perusahaan, PT Bumi Serpong Damai sendiri merupakan perusahaan pengembang properti terintegrasi di Indonesia yang dikenal melalui pengembangan BSD City sebagai kawasan kota mandiri, yang didirikan pada 1984 dan tercatat di BI sejak 2008 dengan kode BSDE. Berfokus pada pengembangan kawasan terpadu yang mencakup residensial, komersial, perkantoran, dan fasilitas pendukung lainnya, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan nilai kawasan. Selanjutnya secara fundamental, ini untuk posisi keuangan neraca dan laporan laba ruginya. Kemudian ada likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi. Secara fundamental sendiri, BSDE menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan dukungan aset tanah yang besar dan struktur permodalan yang sehat, tercermin dari rasio utang yang terkendali, laba bersih yang positif, serta arus kas operasional yang cukup kuat, menandakan fundamental risiko yang terkelola dengan potensi pertumbuhan seiring pemulihan sektor properti. Next, untuk teknikal jangka pendek analisis selama 1 minggu, di mana analisis menggunakan Bollinger Band, RSI, dan volume dengan time frame 15 menit. Bollinger Band di sini digunakan untuk melihat volatilitas dan potensi pantulan harga, sementara RSI menunjukkan kekuatan momentum beli dan jual. Pergerakan harga BSDE terlihat cenderung berada di area lower band yang menandakan tekanan jual masih cukup kuat. RSI berada di bawah level 50 dan mendekati area oversold, sehingga momentum jual mulai melemah. Volume relatif meningkat di area bawah, yang bisa menjadi indikasi adanya minat beli di harga rendah. Kemudian untuk jangka 1 bulan menggunakan indikator SNR, support and resistance, RSI, dan volume dengan time frame 1 jam. Harga BSDE masih bergerak dalam fase sideways, cenderung melemah dengan beberapa kali gagal menembus area resisten. Kemudian RSI berada di bawah level netral di bawah 50, menandakan buyer belum sepenuhnya menguasai pasar. Volume juga belum menunjukkan lonjakan yang signifikan yang menandakan akumulasi besar. Next, untuk jangka menengah panjang yaitu 6 bulan, indikator digunakan SNR, MA50 dan 100 dan volume dengan time frame harian. Di mana harga BSDE di sini tergolong masih berada di bawah MA50 dan MA100 yang menunjukkan tren menengah masih bearish hingga konsolidasi. Volume cenderung menurun menandakan pasar masih menunggu katalis baru. Next, untuk 1 tahun, indikator menggunakan MA100, MA200, MACD, dan SNR dengan time frame mingguan. MA100 dan 200 di sini digunakan untuk melihat tren utama, kemudian MACD untuk mengukur kekuatan momentum jangka panjang. Harga BSDE di sini masih bergerak di bawah MA200 yang menunjukkan tren besar masih belum sepenuhnya bullish. MACD masih berada di area negatif meskipun terlihat mulai mendatar yang mengindikasikan tekanan jual mulai berkurang.